Selamat pagi adik-adik, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan sumber belajar melalui media elektronik. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana untuk mendapatkan sumber belajar melalui media ELIP yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Yang pertama di Google Search kita ketik elip.kedokteran Warmadewa. Kemudian kita pilih Electronic Library kedokteranwarmadewa.ac.id. Pada layar akan tampak tampilan seperti gambar. Kemudian pada username diketik NIM kalian. Passwordnya diulang NIM kembali. Setelah mengetik NIM pada username dan juga password, lakukan login. Kemudian kita mencari pencarian buku. Diklik. Kemudian pada jenis pencarian akan tampak beberapa pilihan seperti textbook, e-book, CD atau DVD, jurnal atau majalah, proceeding, laporan mahasiswa, skripsi, tesis, serta disertasi. Untuk yang pertama kita coba untuk mencari tentang textbook. Kita klik textbook, kemudian masukkan kata kunci. Misalnya kita akan mencari textbook mengenai anatomi. Kemudian bidang ilmunya, klik semua, kemudian klik cari. Maka akan tampak beberapa textbook dengan judul anatomi. Misalnya kita akan memilih textbook nomor 3, Anatomi, Histologi, and Cell Biology. Kita klik detail. Maka akan tampak detail buku, judul buku, bidang ilmu, dan jumlah koleksi ada berapa. Untuk buku ini jumlah koleksinya ada 1. Kemudian misalnya kita cari lagi buku yang lain, misalnya kita pilih buku nomor 10, Essential Clinical Anatomy. Nah, kita klik detail. Nah, maka akan tampak ini adalah gambar bukunya, Essential Clinical Anatomy. Kemudian ini kode bukunya, jenisnya adalah textbook, judulnya adalah Essential Clinical Anatomy. Bidang ilmunya Human Anatomy, Cytology, Histologi. Ini adalah pengarang utamanya adalah Moore. Kemudian dalam bahasa Inggris jumlah bukunya ada 28. Jadi buku ini jumlahnya sangat banyak. Salah satu buku yang dipakai jika nanti kalian mendapatkan kuliah anatomi. Kemudian jadi buku tersebut tersedia di Perpustakaan FKIK Warmadewa. Kemudian kita lihat yang kedua adalah e-book. Nah, sekarang karena masa pandemi ataupun di rumah, kalian ingin mencari e-book yang ada di Elip Kedokteran, jadi bisa juga. Jenisnya e-book, kemudian kata kuncinya sama, misalnya anatomi. Kemudian kita klik cari. Maka akan tampil juga sama beberapa e-book terkait dengan judul anatomi. Misalnya kita pakai salah satu buku yang akan kalian cari. Misalnya yang pertama adalah yang 10, buku e-booknya adalah Atlas of Functional Neuroanatomy. Kita buka daftar file. Nah, kemudian di sini akan ada nama file,
jenisnya e-book dan tampilkan. Kalian klik tampilkan, maka secara otomatis buku tersebut akan terbuka dalam bentuk PDF e-booknya. Jadi kita tunggu dulu. Maka akan berhasil terdownload Atlas of Functional Neuroanatomy edisi kedua. Jadi ada sekitar 293 halaman. Ini adalah e-booknya. Kemudian kalian bisa simpan di tempat kalian di laptop, di save. Nah, jadi sekarang kalian sudah mendapatkan e-book mengenai Atlas of Functional Neuroanatomy. Jadi e-book ini bisa kalian buka jika kalian mendapatkan kuliah neuroanatomi ataupun literatur dari narasumber yang menggunakan referensi dari buku ini. Kita kembali lagi. Kemudian, jika misalnya kalian mendapatkan tugas untuk membuat proposal skripsi nanti pada semester atas, kalian bisa jenisnya skripsi, kemudian kalian bisa cari kata kunci, misalnya kalian tertarik mengenai hipertensi. Kemudian cari, diklik, ya. Kemudian akan tampak pada layar beberapa judul skripsi terkait dengan hipertensi. Ada sekitar 17 skripsi dengan judul hipertensi. Misalnya kita lihat skripsi yang kedua adalah efek terapi tertawa terhadap penurunan tekanan darah penderita hipertensi di Ambar Ashram Ubud Bali. Jadi klik detail. Nah, jadi akan terlihat penulisnya ini adalah kakak kelas kalian yang menulis tentang judul tersebut, kemudian pembimbingnya adalah Dr. Suyasni. Jadi subjeknya adalah hipertensi. Begitu juga misalnya seperti ini yang ke-8, faktor risiko hipertensi pada lansia di Perhimpunan Wardah Sejahtera. Sekarang kita lihat detailnya. Penulisnya adalah Gede Janardana, pembimbingnya adalah Prof. Dr. Idewo Putuwijana. Ini adalah jumlahnya 1. Tapi yang ini skripsinya. Jadi apabila kalian ingin mencari e-booknya, nah jadi misalnya ini kita lihat daftar file sama seperti e-book yang tadi kita lihat tampilkan. Maka bisa dilihat. Nah, maka kalian bisa melihat Word ataupun PowerPoint skripsi dari kakak kelas kalian. Ini contohnya. Jadi ini pada tahun 2015. Sekian untuk pencarian di Electronic Library atau ELIB yang ada di FKIK Warmadewa.
Sekarang yang kedua, kita akan mencoba untuk masuk ke perpustakaan yang ada di Universitas Warmadewa. Kita kembali buka, kita cari Elib Warmadewa. Elib.warmadewa. Maka akan tampilannya, diklik perpustakaan Pusat Universitas Warmadewa. Ya. Jadi di sini masukkan kata kunci, misalnya kalian ingin mencari tentang kedokteran. Dicari. Ya. Ini adalah beberapa buku kedokteran yang ada di perpustakaan Warmadewa. Diklik. Kemudian ini ketersediaan bukunya ada. Jadi kalian bisa mencarinya yang ada di perpustakaan Warmadewa. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari jurnal ilmiah yang ada di kedokteran terkait dengan bidang ilmu kedokteran. Biasanya kita bisa mencari di PubMed. Jadi masukkan ke PubMed Search. Kita klik yang PubMed NCBI. Kita search, misalnya kita mencari tentang hipertensi. Hypertension. Kita klik search. Kemudian kita cari beberapa jurnal terkait dengan hipertensi. Misalnya, Role of the Immune System in Hypertension. Kita klik. Jadi, ini adalah mengenai tentang hipertensi. Jadi, peranan imun sistem dalam hipertensi. Jadi, jurnal ini merupakan jurnal review jurnal dari beberapa jurnal, diterbitkan pada tahun 2017. Jadi, jika kalian mencari referensi untuk digunakan dalam pembuatan suatu makalah, diusahakan menggunakan jurnal yang sudah terakreditasi atau jurnal dalam bahasa Inggris dengan rentang waktu minimal 5 tahun. Jadi ini kalau misalnya kalian ingin menggunakan jurnal ini sebagai salah satu referensi dalam pembuatan suatu pustaka, bisa, karena tahun yang digunakan adalah 2017. Kemudian kita klik download artikelnya. Sudah bisa terbuka. Tapi ini tidak ada dalam bentuk PDF-nya. Atau misal kita cari lagi. Ini misalnya Genetic of Human Primary Hypertension, Focus on Humoral Mechanism. Kita klik dia. Jadi ini adalah tahun 2009. Biasanya pada format ini akan ada format bentuk PDF. Atau misalnya kita cari COVID-19. Ini ada beberapa artikel terkait dengan COVID-19. Kita klik. Misalnya, ini. The Natural History, Pathobiology and Clinical Manifestation of SARS-CoV-2 Infection. Ini, jika ada seperti ini jurnalnya diterbitkan tahun 2020, kita klik PDF-nya. Akan sudah tampak, ini PDF-nya. Jadi ini jurnal
ada dalam situs PubMed. Nama jurnalnya adalah Journal of Neuroimmune Pharmacology. Nanti setelah berhasil terdownload semua, kalian bisa simpan jurnal ini di data kalian. Kemudian kita simpan, misalnya kita simpan di D. Biasanya kalau yang baik, jadi kita copy dulu judulnya. Kemudian kita simpan. Copy judul, kemudian berikan nama autornya dan tahunnya. Kita simpan. Jadi artikel yang ada pada jurnal ini bisa digunakan sebagai salah satu referensi untuk kalian bisa memahami salah satu topik. Ini salah satu pencarian di PubMed ya, atau NCBI. Jadi ini salah satu situs yang biasa digunakan kalangan ilmiah untuk mencari referensi. Selain NCBI atau PubMed, ada juga beberapa seperti Clinical Key. Jadi seperti Clinical Key, jadi bisa diklik dari Elsevier, juga sama, merupakan salah satu situs yang bisa digunakan untuk pencarian. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari referensi ilmiah dari jurnal. Seperti tadi sudah saya bahas mengenai NCBI, bahwa selain NCBI ada juga search yang bisa dipergunakan, yaitu Clinical Key. Jadi pada Clinical Key yang bekerja sama dengan Elsevier, jadi kita sudah dari FKIK Warmadewa sudah bekerja sama dengan Clinical Key, sehingga kita bisa mengakses jurnal serta buku yang diterbitkan oleh Elsevier secara gratis. Jadi pertama, kalian harus login. Nah, pada menu login akan tampak username dan password. Kalian bisa menggunakan username dan password ini. Jadi kalian bisa menggunakan username-nya angkatan fk11@yahoo.com atau angkatan fk12 sampai angkatan fk20@yahoo.com. Passwordnya sama, Clinical Key. Kita coba. Angkatan 11. Ya, kemudian passwordnya. Kemudian login. Ya, kita sudah berhasil untuk login ke Clinical Key. Jadi, username angkatan 11 sampai angkatan 20 kalian bisa pergunakan
untuk bisa mengakses clinical key. Nah, setelah itu kalian bisa buka. Nah, ini juga sama, apa yang akan kalian cari di clinical key. Bisa book, jurnal, clinical overview, clinical trial, guideline, nah, dan lain sebagainya. Sekarang kita mencoba untuk mencari book. Kita coba anatomi. Nah, misalnya kita ingin mencari tentang Sobota. Nah, ini akan ada beberapa chapter yang ada di buku Sobota. Ini buku Sobota yang volume ketiga, edisi ke-16. Kalian bisa melihat apakah image-nya, gambarnya. Ini adalah gambarnya yang ada di buku Sobota. Apakah ingin mencari bukunya? Kalian klik bukunya. Misalnya kalian ingin mencari tentang muscle, chapter tentang muscle, diklik muscle-nya, ya. Maka chapternya akan keluar. Ya. Mulai dari overview dari muscle, kemudian main topiknya. Jadi satu chapter tentang muscle yang ada di buku Sobota dapat kalian lihat. Jika tanda PDF-nya berwarna merah, jadi PDF bisa di-download. Apabila dia tidak bisa di-download, kalian bisa membaca langsung di clinical key. Jadi ini sangat membantu kalian yang tidak memiliki buku Sobota, karena apabila membeli buku Sobota yang asli menggunakan bahasa Inggris sangat mahal. Jadi di sini sangat membantu untuk kalian mendapatkan referensi yang valid mengenai materi yang akan dicari. Oke, kemudian apabila misalnya kita ingin mencari jurnal, sekarang klik jurnalnya. Kemudian kita cari, misal ingin mencari yang sekarang sedang trending topik COVID-19. Kemudian kita cari misalnya tentang vaksinnya. Nah, ini sudah ada tentang vaksin. Misalnya COVID-19 Vaccine for All. Kita klik. Nah, seperti ini ada tanda, berarti kita bisa untuk membuka PDF-nya. Diklik. Sama, kemudian disimpan seperti biasa, di-download dan disimpan. Ya. Kemudian kalian save. Kemudian sama juga misalnya ingin mencari tentang guideline juga sama. Bisa di search guideline-nya COVID-nya. Ini ada guideline untuk penanganan daripada COVID-19. Bisa diklik. Ini guideline-nya, bisa dibaca. Selain clinical key, kalian juga bisa search di New England Journal of Medicine, juga sama. Diklik di sini kata kuncinya apa, keywordnya. Misalnya hipertensi. Klik. Nah, ini bisa diklik juga salah satu. Kalian bisa baca. Begitu juga ini ada jurnal lain yang namanya adalah The Journal of Infectious Disease. Sini juga bisa mencari beberapa
topik terkait dengan infeksi, sedangkan yang ini blood, American Society of Hematology, ini bisa untuk mencari topik terkait dengan hematologi. Ya. Ini juga sama search. Ya. Ini dia. Kalian bisa klik jurnalnya. Sekian untuk praktikum mengenai literatur searching. Semoga video tutorial yang saya buat dapat bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.